Siang, Bu. Zahwa sudah sholat zuhur? Sudah, Bu. Sudah makan? Sudah, Bu. Zahwa tahu mengapa hari ini Ibu panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Oke, sekarang Ibu beritahu ya. Tadi ketika ulangan, Ibu melihat Zahwa membuka buku catatan UPS. Apa benar seperti itu, Nak? Benar, Bu. Saya tadi membuka buku catatan saya ketika berangkat. Saya dan ibu. Ya. Zahwa tahu bahwa apa yang Zahwa lakukan itu salah. Tahu, Bu. Oke, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu hal yang wajar. Bukan hanya Zahwa, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi Ibu di sini memanggil Zahwa bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu mau kita sama-sama di sini untuk mendiskusikan bagaimana supaya permasalahan Zahwa ini bisa kita selesaikan. Zahwa tahu kalau mencontek itu adalah hal yang salah, tapi tetap Zahwa lakukan. Pasti Zahwa punya alasan. Apa alasannya, Nak? Coba ceritakan sama Ibu. Semalam tidak belajar, Bu. Zahwa tahu kalau hari ini kita akan ulangan. Zahwa sudah tahu hari ini akan ulangan, tapi Zahwa tidak belajar. Mengapa Zahwa semalam tidak belajar? Saya mengalami ibu saya. Oh, jadi Zahwa tidak belajar karena semalam Zahwa membantu ibu untuk mempersiapkan dagangan. Iya. Perbuatan Zahwa membantu orang tua itu hal yang sangat bagus. Itu perbuatan terpuji dan ibu sangat setuju kalau Zahwa membantu orang tua. Tapi mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan itu juga merupakan hal yang sangat penting untuk Zahwa lakukan. Zahwa ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tahu. Menurut Zahwa, sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas yang mana yang saat ini sedang tidak Zahwa laksanakan? Ya, harus bersikap jujur dalam mengambil tindakan. Itu keyakinan kelas kita. Apa Zahwa yakin bahwa kejujuran itu penting dalam kehidupan kita? Yakin. Baik, kalau sekarang Ibu tanya, apakah mencontek itu perbuatan yang jujur? Tidak, Bu. Tidak. Oke, sekarang menurut kamu bagaimana solusi yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak mencontek lagi? Belajar, tidak bisa. Baik, jadi solusinya supaya tidak mencontek lagi, Zahwa akan belajar tidak hanya pada saat akan menghadapi ulangan saja. Bagus. Ada solusi lain yang mungkin bisa Zahwa lakukan? Oke, jadi solusi yang kedua, Zahwa akan menjawab ulangannya nanti semampunya Zahwa saja, tidak perlu dengan berbuat yang tidak jujur. Ya, bagus. Jadi ada dua solusi. Ada lagi solusi lainnya? Sepertinya tidak. Jadi di sini Zahwa sudah punya dua buah solusi untuk mengatasi supaya kalau ulangan lagi Zahwa tidak perlu mencontek lagi, ya. Nah, mulai kapan Zahwa akan melaksanakan semua yang tadi sudah Zahwa katakan? Jadi mulai hari ini Zahwa akan belajar dan ketika ulangan tiba Zahwa akan mengerjakan dengan semampunya saja tanpa harus melakukan kecurangan. Seperti itu? Baik, terima kasih Zahwa. Semoga kedepannya Zahwa akan menjadi siswa yang lebih baik. Ibu yakin Zahwa sebenarnya bisa menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Oke, tos dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Revalia Dinata. Saya salah satu siswa SMP Negeri 4 Pagar Lampung. Saya senang sekali diajak Ibu Nimas Asti Mutiarani untuk melakukan praktek tugas segitiga restitusi. Saya diajarkan untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah saya sendiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Diki. Siang Bu. Diki sudah sholat zuhur? Sudah Bu. Sudah makan? Sudah Bu. Diki tahu nggak apa Ibu manggil ke sini hari ini? Tidak tahu Bu. Tidak tahu. Sekarang Ibu kasih tahu ya. Iya. Diki, Ibu mendapat laporan dari guru Piket bahwa Diki akhir-akhir ini sering terlambat datang ke sekolah. Nah, seperti itu kan? Benar Bu. Hari ini saya sering terlambat datang ke sekolah. Iya. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan itu benar? Kalau Jadi, setiap manusia wajar kalau melakukan kesalahan. Itu adalah hal yang normal. Bukan hanya Diki saja, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi Ibu panggil Diki ke sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu mau kita bersama-sama di sini mencari penyelesaian atau solusi dari permasalahan yang sedang Diki hadapi. Ya, Diki tahu bahwa terlambat itu adalah hal yang salah, tapi tetap Diki lakukan. Diki pasti punya alasan. Apa alasannya? Coba beritahu. saya tidur sering kemalaman Bu. Saya juga suka main HP sampai malam. Ini Diki, Ibu tidak melarang Diki main HP. Main HP itu boleh, tapi Diki harus tetap mengingat waktu. Ya, sebagai seorang pelajar, Diki memerlukan istirahat yang cukup supaya nanti bisa belajar dengan baik di sekolah. Sekarang apa Diki ya ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat Bu. Ingat. Menurut Diki, keyakinan kelas yang mana yang sudah Diki langgar? Disiplin Bu. Disiplin. Sekarang, apakah menurut Diki disiplin itu penting untuk kehidupan Diki? Penting Bu. Penting. Ya, Ibu setuju kalau menurut Diki disiplin itu penting untuk kehidupan karena disiplin membuat kita menjadi lebih baik sehingga kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan kita tepat waktu. Ya, sekarang menurut Diki apa yang bisa Diki lakukan untuk mengatasi keterlambatan Diki datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi supaya tidak bangun kesiangan lagi Bu. Baik, ada solusi yang lain? Tidak, ya. Jadi Diki sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Diki hadapi, ya. Diki terlambat karena sering bergadang, jadi solusinya Diki akan tidur lebih awal sehingga tidak terlambat bangun dan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik. Jadi sekarang Ibu mau tanya, kapan semua yang Diki ucapkan tadi akan Diki lakukan? Hari ini Bu. Hari ini. Oke, dimulai hari ini Diki akan tidak bergadang lagi sehingga besok Diki tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Seperti itu? Iya Bu. Baik, terima kasih Diki. Ibu yakin Diki sebenarnya bisa menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih Bu. Ya, sekarang Diki bisa masuk ke kelas lagi untuk melanjutkan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Asidiki Surya Utama, siswa SMP Negeri 4 Pagaralam. Saya sangat senang diajak Bunyimas untuk belajar praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan untuk mencari solusi masalah yang saya buat sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.